Bab 1781. Saat itu, Marvin setuju untuk menerima Luna dan bahkan berjanji akan merawatnya dengan baik. Meskipun kalung antik itu tidak terlalu mahal, nilainya tetap setidaknya beberapa ratus ribu dolar. Dengan kata lain, itu lebih dari cukup untuk membayar kamar dan makan Luna. Seharusnya dia tidak membiarkan Luna tinggal di loteng. Bajingan itu, dia benar-benar sudah melewati batas kali ini, pikir Emily dengan marah. Dia akan menginterogasinya habis-habisan saat dia kembali. Lilin tiba-tiba menarik tangan Melinda. "Mama, aku mau buang air kecil." Melinda melihat sekeliling ruangan kecil itu. Tidak ada kamar mandi dalam, jadi dia menuntunnya keluar dari ruangan. Saat itulah dia menyadari pintu itu terkunci dari luar. Apa maksud semua ini? Melinda menoleh ke Emily dengan cemas. "Emily, kita terkunci di dalam." Emily tersadar dari lamunannya, meletakkan buku catatan, dan memutar gagang pintu. Wajahnya memerah ketika menyadari bahwa mereka memang terkunci di dalam. "Ibu, Nona Emily, apa yang terjadi? Mengapa gadis itu mengunci kita di dalam?" tanya Lilin. Emily juga tidak mengerti. Dia bertukar pandangan dengan Melinda. "Kurasa dia tidak ingin kita bertemu ayahnya." Melinda juga berpikir demikian. Dia mengangguk dan berkata, "Mari kita panggil bantuan." Emily mengeluarkan ponselnya, tetapi betapa terkejutnya dia karena tidak ada sinyal sama sekali. Setelah mengunci para tamu di dalam loteng, Sherlyn memainkan kunci di tangannya sambil dengan gembira turun ke bawah untuk menunggu pengantaran makanan. Rumah besar itu bertingkat 4, dan kamar tidur serta ruang kerja Marvin berada di lantai 2. Dia tidak akan naik ke lantai 4 kecuali jika diperlukan. Dengan demikian, meskipun Emily dan Melinda menggedor pintu atau berteriak, dia tidak akan bisa mendengarnya. Dia juga tidak khawatir mereka akan memanggil polisi karena dia telah memblokir semua sinyal agar tidak sampai ke lantai 4. Dia telah membeli alat pemblokir sinyal itu sebelumnya untuk digunakan melawan Corin. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyajikan daging panggang babi, menunggu Marvin pulang, dan membuat alasan agar dia bisa keluar rumah lagi sehingga dia dan Liliana bisa naik ke atas untuk menghadapi Emily dan Melinda. Setelah sampai di lantai bawah, Sherlyn mengirim pesan singkat kepada ibunya, mendesaknya untuk segera pulang. Ding! Pesanan makanan telah tiba. Sherlyn membawa daging babi panggang ke dapur, memasukkannya ke dalam wadah kaserole, dan memanggangnya di oven agar terlihat seperti dia yang memasaknya. Begitu selesai melakukan itu, dia mendengar suara pintu terbuka dari ruang depan. Dia segera membuang wadah makanan ke tempat sampah dan berjalan keluar dari dapur. Marvin masuk dengan peralatan memancingnya. Dia langsung kesal begitu melihat putrinya yang tidak berguna itu. "Kenapa kamu pakai riasan tebal banget padahal cuma mau bermalas-malasan di rumah? Apa kamu mau menakutiku?" Senyum Sherlyn memudar. Dia cemberut dan berkata, "Ayah, apakah ayah benar-benar harus memarahiku seperti itu begitu ayah pulang? Apakah ayah tahu betapa susahnya aku bekerja keras di dapur untuk membuat daging babi panggang untuk ayah?" Marvin tidak mengubah sikapnya. Dia meliriknya dari samping dan bertanya, "Jadi, apakah daging babi panggangnya sudah siap? Sajikan sekarang juga. Aku belum makan siang, jadi aku kelaparan." Sherlyn tersenyum tipis dan berkata, "Tentu, ayah. Silakan duduk. Aku akan menyajikan daging babi panggangnya sekarang. Aku tak sabar menunggu ayah mencicipi masakanku." Bab 1782. Sherlyn kemudian melangkah kembali ke dapur. Marvin meletakkan peralatan memancingnya dan duduk bermalas-malasan di sofa, menunggu putrinya menyajikan daging babi panggang untuknya. Setelah beberapa saat, Sherlyn mengeluarkan daging babi panggang panas yang disajikan dengan beberapa sayuran di sampingnya. "Ini, ayah, coba ini. Bagaimana rasanya? Aku belajar memasak ini khusus untukmu." Marvin sangat lapar sehingga dia langsung menyantap daging babi panggang itu. "Hei, ini tidak buruk sama sekali," pikirnya setelah menggigitnya. Suasana hatinya tampak membaik setelah makan makanan enak. Tidak buruk sama sekali. Kamu memang berbakat memasak. Kamu harus belajar lebih banyak dari ibumu." Sherlyn senang dipuji oleh ayahnya,
tetapi wajahnya berubah muram ketika ayahnya menyuruhnya untuk belajar lebih banyak tentang memasak. Ayah, aku bisa memasak untukmu sesekali, tapi aku tidak bisa memasak setiap hari. Itu hanya akan merusak kulitku, dan itu akan menghancurkan semua kesempatanku untuk mendapatkan peran film. Marvin kembali marah saat Sherlyn menyebutkan peran film. Kau masih ingin bekerja sebagai aktris. Apa yang baru saja kukatakan padamu di telepon? Kau harus berhenti bermimpi dan mencari pekerjaan yang nyata. Ayah, aku tidak bermimpi. Aku dulu aktris populer, ingat. Ayah sangat senang ketika aku menghasilkan banyak ketenaran dan uang. Mengapa ayah tidak mendukung pekerjaanku sekarang? Gerutu Sherlyn. Marvin mendengus. Kurasa kau masih bermimpi. Siapa yang berani memberimu peran dalam film ketika kau sudah berurusan dengan keluarga Holden? Bahkan jika seseorang berani melakukannya, hanya butuh satu kata dari keluarga Holden untuk menjatuhkanmu. Sherlyn cemberut dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak aku membuat keluarga Holden marah. Itu tidak mempengaruhiku lagi. Kudengar Tuan Jeremy sudah hilang selama beberapa tahun, jadi itu berarti Corinne seorang janda. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Holden masih akan memperlakukannya seperti dia berharga tanpa Tuan Jeremy? Biar kukatakan sesuatu, ayah. Semua usahamu membesarkan Corinne sia-sia karena saat-saat genting tiba, hanya aku yang akan ada untukmu. Jadi kau harus mendukungku apapun yang terjadi. Marvin tidak mengikuti perkembangan keluarga Holden, jadi wajar jika dia terkejut mendengar Jeremy hilang. Namun, pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, cukup. Mari kita hentikan pembicaraan ini. Kejar impian aktingmu jika kau mau, tapi jangan datang kepadanya ketika kau tidak punya uang untuk makan. Kesal, Sherlyn ingin mengatakan sesuatu ketika Liliana pulang dan menyela mereka, di mana para wanita itu. Mengapa aku tidak melihat mereka di luar pintu? Dia sangat terburu-buru sehingga tidak melihat Marvin di sana. Sherlyn berdeham untuk menarik perhatian ibunya. Baru kemudian Liliana menyadari Marvin sudah kembali, dan dia terkejut. Hai sayang, kamu pulang lebih awal. Apa kau bilang sesuatu tentang dua wanita? Tanya Marvin sambil mengerutkan kening. Maksudku, Liliana mulai berkata dengan perasaan bersalah, tetapi dia tidak bisa menemukan alasan, jadi dia meminta bantuan Sherlyn. Yang ibu maksudkan adalah, dua temannya datang ke sini untuk bermain bridge, tapi aku sudah menyuruh mereka pergi. Aku lupa memberitahu ibu bahwa mereka sudah pergi, jadi ibu mengira mereka masih di sini, kata Sherlyn cepat. Bab 1783. Ya, benar. Kukira Sherlyn mengundang kedua temanku masuk, kata Liliana, ikut bermain-main dengan Sherlyn. Marvin mempercayai apa yang mereka katakan. Namun, itu justru membuatnya semakin membenci istrinya. Apakah bridge adalah satu-satunya yang kau pikirkan sepanjang hari? Mulai sekarang, kau harus tinggal di rumah. Aku tidak punya cukup uang untuk kau hamburkan dalam permainan bridge-mu. Marvin, bukan berarti aku kalah setiap hari. Malah hari ini aku menang cukup banyak uang. Lagi pula, aku akan bosan sekali kalau seharian di rumah. Marvin mencibir. Pilihanmu, kau dan Sherlyn, tinggal di rumah saja, atau kalian berdua cari pekerjaan yang layak. Semua uang yang kumiliki tidak akan cukup untuk kalian berdua jika kalian terus menghabiskan uang seperti ini. Apa hakmu untuk berbicara seperti itu padaku? Kau juga tidak punya pekerjaan. Yang kau lakukan hanyalah memancing sepanjang hari, gumam Liliana dengan suara lirih. Meskipun begitu, Marvin tetap mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Dia menatapnya dengan tajam dan berkata, apa yang barusan kau katakan? Aku tantang kau untuk mengatakannya lebih keras. Melihat orang tuanya hendak bertengkar, Sherlyn segera mencoba meredakan situasi. Ayah, masih ada daging babi panggang di oven. Apakah ayah masih mau? Jika tidak cukup, aku akan meminta ibu untuk membuatkannya lagi nanti malam. Liliana pun ikut tenang setelah mengikuti arahan putrinya. Ia memaksakan senyum dan berkata, ya, Marvin. Kamu mau makan apa untuk makan malam ini? Ibu akan memasak apa saja untukmu. Kemarahan Marvin sedikit mereda setelah mereka membujuknya. Cukup, biarkan aku sendiri.
Aku sudah cukup kesal karena tidak dapat ikan hari ini. Mata Sherlyn berkedip. Oh, aku baru ingat sesuatu. Pak Harvey dari sebelah rumah baru saja membeli akuarium besar, dan dia mengisinya dengan banyak ikan hias langka. Ikan-ikan itu sangat cantik. Apakah kamu ingin melihatnya? Aku akan tetap di sini untuk membantu ibu menyiapkan makan malam, dan makanannya akan siap saat kamu kembali. Marvin sangat tertarik dengan ikan itu. Benarkah? Kenapa dia tidak memberitahuku? Aku akan pergi ke rumahnya sekarang. Tentu, silakan. Saya yakin Tuan Harvey akan senang jika Anda datang. Kita bahkan bisa membeli beberapa ikan hias jika Anda menyukainya, kata Sherlyn. Marvin dengan cepat melahap daging panggang babi miliknya dan pergi ke rumah Harvey. Sherlyn menghela napas lega setelah pria itu pergi. Liliana sudah pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam saat dia menoleh. Sherlyn pergi mencarinya dan berkata dengan frustrasi, "Bu, apa yang sedang ibu lakukan?" Liliana mengeluarkan beberapa sayuran dari kulkas. "Apa yang kulakukan? Aku sedang menyiapkan makan malam untuk ayahmu. Aku heran apa yang terjadi padanya hari ini. Dia lebih pemarah dari biasanya. Aku berpikir untuk memasak makanan kesukaannya agar dia berhenti marah-marah pada kita." Ngomong-ngomong, Sherlyn, kapan kau belajar memasak daging babi panggang? Sherlyn merebut sayuran itu dari Liliana dan melemparkannya ke samping. "Bu, sekarang bukan waktunya untuk melakukan semua ini. Apakah ibu lupa masih ada 2 wanita mencurigakan yang perlu ibu tangani?" Liliana mengerutkan kening. "Ibu benar. Di mana mereka sekarang? Apakah ayahmu melihat mereka?" "Tentu saja tidak. Menurutmu mengapa aku berusaha keras untuk mengusirnya dari rumah?" Liliana mengusap tangannya dengan kain lap. "Jadi, di mana mereka sekarang? Jangan bilang mereka masih di sini." "Mereka ada di sini. Mereka di dalam rumah. Aku takut ayah melihat mereka, jadi aku mengunci mereka di loteng." Bab 1784. Mereka ada di loteng. Liliana secara naluriah menengadah ke langit-langit. "Mengapa kau membiarkan mereka masuk? Tidakkah kau takut ayahmu akan mengetahuinya?" Sherlyn menyeret ibunya menaiki tangga dengan memegang lengannya sambil berkata, "Itulah mengapa kita harus menyingkirkan mereka sebelum ayah kembali. Kita harus memastikan mereka tidak akan pernah berani datang ke sini lagi. Cepat, Bu." Sherlyn membuka pintu loteng dengan kunci. Emily, Melinda, dan Lilin masih berada di dalam. Mereka berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari sana. Mereka terus menggedor pintu ketika tiba-tiba pintu itu terbuka. Sherlyn berjalan masuk dengan tangan bersilang bersama Liliana. Ia menunjuk dengan dagunya ke arah Emily dan Melinda. "Bu, ini wanita-wanita yang kuceritakan. Tapi aku tidak tahu mana yang mantan kekasihnya." Liliana menatap kedua wanita itu dengan penuh permusuhan. Ia merasa terancam oleh kecantikan mereka. Ia selalu berpikir penampilannya sesuai dengan usianya, tetapi ketika melihat kedua wanita itu, kepercayaan dirinya akan penampilannya langsung runtuh. "Aku jelas tidak bisa membiarkan Marvin melihat foto-foto ini, atau dia akan melupakanku," pikirnya. "Siapa kamu? Permisi, tapi putri saya perlu ke kamar mandi. Bisakah Anda menunjukkan jalannya?" sela Melinda sambil memegang tangan Lilin. Liliana mengerutkan kening. Matanya dipenuhi kewaspadaan, dan jelas sekali dia tidak senang karena perkataannya dipotong. "Kau." Melinda tahu dia tidak senang, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikan semua itu. "Permisi, tapi putri saya benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Bisakah Anda mengantar kami ke kamar mandi dulu? Saya yakin Anda juga tidak ingin membersihkan air kencing dari lantai." Liliana tidak ingin melepaskan mereka, tetapi ketika dia melihat Lilin melompat-lompat, dia sedikit ragu. "Biarkan mereka pergi. Akulah yang di sini untuk Marvin. Mereka hanya datang untuk menemaniku," kata Emily. Liliana menoleh ke arah Emily dan berpikir wajahnya agak familiar. Setelah itu, dia menatap Lilin lagi. Dia tidak mirip Marvin, jadi kemungkinan besar dia bukan anak haramnya, pikirnya. Lalu, dia mengangguk dan berkata, "Sherlyn, bawa mereka ke kamar mandi. Pastikan kau mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka lari keluar. Kita tidak ingin ayahmu melihat mereka." "Ya, Bu," kata Sherlyn.
Lalu kepada Melinda, dia berkata dengan kasar, ikuti aku. Setelah Melinda dan Lilin pergi keluar bersama Sherlyn, Liliana mengalihkan seluruh perhatiannya kepada Emily. Anda bilang Anda datang untuk suami saya. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencarinya? Seperti yang kau bilang, aku yang mencarinya, bukan kau. Seharusnya dialah yang menanyakan pertanyaan itu padaku. Bab 1785. Liliana mencibir. Aku sudah bertemu banyak wanita sepertimu selama bertahun-tahun. Kau mencoba merebut posisiku karena kau pikir dia kaya. Baiklah, biar ku katakan sesuatu. Kau sebaiknya berhenti bermimpi karena aku bukan orang yang mudah dikalahkan. Ada alasan mengapa aku bisa mempertahankan posisiku selama ini. Barulah saat itu Emily mengerti mengapa Sherlyn mengurung mereka di loteng. Dia dan ibunya mengira mereka ada di sana untuk mencuri Marvin. Meskipun dia tahu seleranya dalam memilih pria tidak bagus, Marvin adalah batasan yang tidak bisa dia langgar. Nyonya Keru, saya rasa ada kesalahpahaman. Suami Anda dan saya tidak terlibat hubungan romantis. Paling-paling, kami hanya teman sekelas lama. Saya datang menemuinya hari ini untuk menanyakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Liliana tidak senang Emily bisa tahu bahwa dia sedang khawatir. Dia merasa harga dirinya telah tercoreng. Aku tidak khawatir. Kau pasti buta kalau mengira aku khawatir. Emily tersenyum. Jika kau tidak khawatir, mengapa kau mengunci kami di sini? Mengapa kau begitu takut membiarkan suamimu bertemu denganku? Wajah Liliana menegang. Emily tidak bermaksud mencari masalah dengan Liliana. Dia hanya ingin bertanya kepada Marvin mengapa dia berbohong padanya waktu itu. Nyonya Keru, saya sama sekali tidak tertarik pada suami Anda, jadi Anda bisa tenang. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Saya berjanji akan pergi segera setelah dia menjawab pertanyaan saya. Liliana mengerutkan kening. Dia tidak berpikir Emily berbohong, mengingat betapa santainya Emily terlihat. Meskipun demikian, dia merasa terancam oleh kecantikan Emily, jadi dia tidak ingin membiarkan Emily bertemu Marvin. Setelah berpikir sejenak, Liliana menarik kursi dan duduk. Suamiku sedang tidak di rumah sekarang, jadi kamu bisa bertanya apapun yang ingin kamu tanyakan padanya. Aku tahu segalanya tentang dia karena kami sudah menikah begitu lama. Yah, sepertinya dia tidak akan pergi kemanapun, yang berarti dia masih khawatir membiarkan aku bertemu Marvin. Oh well, mungkin aku bisa mendapatkan jawabannya darinya. Dia memang bilang dia sudah menikah dengan Marvin sejak lama, pikir Emily. Lalu, dia menghela napas dan berkata, baiklah. Apakah ada seorang gadis bernama Corinne yang pernah tinggal bersamamu sebelumnya? Mata Liliana langsung membelalak kaget ketika mendengar nama Corinne. Kau datang untuk Corinne. Siapa dia bagimu? Corinne adalah putriku. Wajah Liliana langsung memerah saat kewaspadaan terpancar di matanya. Jadi kau pelakunya. Bagaimana kau bisa bilang tidak ada apa-apa antara kau dan suamiku? Jika yang kau klaim itu benar, mengapa dia membantumu membesarkan putrimu? Bukankah Corinne anak harammu dan dia? Emily tampak sangat kesal mendengar kata-kata, anak haram. Nyonya Keru, saya sarankan Anda berhati-hati dengan ucapan Anda. Corinne adalah putri saya, dan dia tidak ada hubungannya dengan Marvin. Dia bukan anak haram, seperti yang Anda katakan. Liliana tertawa mengejek. Wah, aneh sekali kalau begitu. Kenapa dia mau menerimanya kalau dia tidak ada hubungannya dengan dia? Aku paling kenal suamiku. Dia pelit banget. Dia nggak akan pernah membantu wanita lain membesarkan anak perempuannya kalau nggak ada keuntungan untuknya, jadi hentikan sandiwara ini. Akui saja kau di sini berharap bisa menghidupkan kembali hubunganmu dengannya. Bibir Emily berkedut. Dia benar-benar terdiam. Sepertinya tidak ada satupun kata-katanya yang sampai ke telinga Liliana. Nyonya Keru, saya kebetulan mengalami beberapa kesulitan saat itu, dan saya tidak punya pilihan selain mempercayakan Corinne kepada suami Anda. Tentu saja, saya tidak mengharapkan dia melakukannya secara cuma-cuma, jadi saya memberinya kalung antik sebagai hadiah. Tetapi menurut apa yang saya dengar, dia sama sekali tidak memperlakukan putri saya dengan baik. Bahkan, dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuknya. Selain itu,
Anda seharusnya lebih tahu daripada saya bahwa dia tidak akan pernah mengirim putrinya sendiri untuk tinggal di pedesaan. Hal-hal yang ingin saya tanyakan kepadanya tentang Corin bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Itu, saya bisa jamin. Bab 1786. Kau bersumpah. Hah, jangan membuatku tertawa. Aku tidak akan pernah percaya padamu meskipun kau bersumpah. Jika apa yang kau katakan benar, kau bahkan tidak akan berada di sini sekarang. Dan Corin sudah lama meninggalkan tempat ini. Sebaiknya kau pergi ke rumah keluarga Holden jika ingin menemukannya. Mengapa kau muncul dengan penampilan yang sangat rapi jika kau tidak di sini untuk menghidupkan kembali hubunganmu dengan suamiku? Teriak Liliana. Emily merasa kesal. Dia merasa penampilannya tidak begitu bagus meskipun sudah berdandan rapi. Dia buru-buru datang ke kota ibu kota baru dari Molomia dan bahkan tidak punya waktu untuk mencuci muka atau menyisir rambutnya. Ditambah lagi, dia mengenakan pakaian lamanya. Dia tahu percuma saja membujuk Liliana karena wanita itu terlalu curiga. Nyonya Keru, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin saya bertemu suami Anda, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan langsung kepadanya. Jadi, mengapa Anda tidak memberi saya nomor teleponnya, dan saya akan bertanya kepadanya lewat telepon. Saya akan pergi setelah itu. Liliana melipat tangannya. Kau pasti mengira aku cukup bodoh untuk memberikan nomor teleponnya padamu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bertemu dengannya atau menghubunginya. Sekarang, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, kau akan pergi segera. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan drastis. Emily terdiam melihat betapa tidak masuk akalnya perilaku Liliana. Saat itu, Melinda dan Lilin kembali dari kamar mandi. Lilin mendengar bagian terakhir dari apa yang dikatakan Liliana kepada Emily, dan dia dengan cepat membela Emily. Permisi, Nenek, tapi suamimu sebenarnya bukan pria idaman seperti yang kau kira. Apa kau benar-benar berpikir semua wanita di dunia ingin merebutnya darimu? Hahaha. Kau pasti delusi kalau berpikir begitu. Aku melihat seperti apa suamimu di foto keluarga di lantai bawah. Hanya kau yang menganggap pria gemuk dan botak seperti dia sebagai pria idaman. Jadi, jangan ganggu Nona Emily. Dia tidak akan pernah jatuh cinta pada pria seperti suamimu. Liliana langsung merasa kesal ketika mendengar Lilin memanggilnya, Nenek. Dasar bocah nakal, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu kepada orang dewasa? Mana sopan santunmu? Lilin memutar bola matanya ke arahnya. Itu lucu sekali, datang dari kau. Setidaknya aku tidak mengurung orang lain di loteng seperti yang dilakukan putrimu. Liliana menatap gadis kecil itu dengan tatapan maut. Kenapa kau? Sherlyn, yang berada di belakang Lilin, mendorong gadis kecil itu ketika mendengar ucapannya. Kau tidak berhak menghakimiku, dasar jalang kecil. Aku tidak perlu mengurungmu jika ibumu tidak datang untuk merayu ayahku. Karena jauh lebih kecil dari Sherlyn, Lilin hampir jatuh setelah didorong olehnya. Untungnya, Melinda dan Emily bereaksi cukup cepat. Mereka segera menstabilkan Lilin, mencegahnya jatuh. Melinda berlutut dan memeluknya sambil bertanya dengan khawatir, Lilin, apakah kamu baik-baik saja? Karena ketakutan, Lilin mengangguk linglung sebelum menatap Sherlyn dengan tajam. Setelah menenangkan gadis itu, Emily berdiri dan berteriak, kenapa kau melakukan itu? Dia masih anak-anak. Nah, dialah yang pertama kali bicara sembarangan padaku. Apa salahnya melawan balik? Jelas sekali kau tidak becus mendisiplinkannya, jadi seharusnya kau berterima kasih padaku karena telah mendisiplinkannya. Akhirnya Emily menyadari bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan keluarga Keru. Ia merasa sakit hati dan marah memikirkan semua perlakuan buruk yang harus dialami Corin selama tinggal di bawah atap mereka. Temperamen Lilin sama seperti Adam, dia tidak akan membiarkan orang lain menindasnya. Dia berkacak pinggang dan berteriak, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau mendorongku. Tidak ada seorang pun yang pernah mendorongku sejak aku lahir. Sherlyn mendongakkan kepalanya dan tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Oh, apa itu seharusnya membuatku takut? Jadi kenapa kalau aku mendorongmu? Apa yang akan kau lakukan? Lilin mengepalkan tinju kecilnya. Aku akan memukulmu. Hal itu kembali memicu tawa terbahak-bahak dari Sherlyn.
Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam Lilin. Ayo, lakukan saja. Pukul aku sepuasmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan menjelaskan dirimu ketika aku memberikan video ini kepada polisi dan memberitahu mereka bahwa kau masuk tanpa izin ke rumahku. Wah, dia sama buruknya dengan Sofia, pikir Lilin. Dengan amarah yang meluap, dia menyerbu Sherlyn sambil mengepalkan tinju. Melinda segera menahan Lilin, tidak ingin Lilin bertindak impulsif. Lagi pula, jika Sherlyn benar-benar melaporkan mereka ke polisi, mereka tidak akan memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa dialah yang membiarkan mereka masuk. Bab 1787. Tidak akan ada gunanya jika Lilin malah menimbulkan lebih banyak masalah bagi mereka. Sherlyn menjadi semakin angkuh ketika melihat Lilin dihentikan oleh Melinda. Cek, kukira kau mau memukulku, atau kau hanya pandai mengancam tanpa arti. Saat itu Lilin sudah sangat marah. Dia mendorong Melinda untuk menghampiri Sherlyn. Lilin, tenanglah. Melinda memanggilnya. Kita tidak seharusnya membuat masalah lagi untuk Nona Emily. Sayangnya, Lilin tidak akan tenang setelah diprovokasi. Tapi ibu, dia kan. Dengarkan aku, Lilin. Sherlyn terkekeh. Dia senang bisa melampiaskan amarah yang diterimanya dari Marvin. Dia terus mengejek mereka, dan untuk mencegah mereka lari, dia mengancam mereka dengan pisau di tangannya. Liliana ikut bergabung dan mengejek Emily, Melinda, dan Lilin juga. Namun, pada saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Mereka bahkan bisa mendengarnya sampai ke loteng karena suaranya sangat mengganggu. Liliana dan Sherlyn melompat kaget dan saling bertukar pandangan panik. Siapa dia? Marvin tidak mungkin pulang dari rumah tetangga secepat ini. Liliana mengulurkan tangannya ke arah putrinya. Sherlyn, berikan pisau itu padaku dan turunlah untuk melihat apakah ayahmu sudah kembali. Jika sudah, buatlah alasan agar dia keluar rumah lagi. Sherlyn menyerahkan pisau itu kepada ibunya. Kemudian dia mengangguk dan berjalan keluar dari loteng. Karena mengira Marvin mungkin telah kembali, Emily mencoba mengikuti Sherlyn keluar. Namun, Liliana menodongkan pisau padanya. Berhenti di situ. Ah! Emily menjerit kesakitan dan menutupi lengannya dengan tangan satunya. Dia berdarah. Baik Melinda maupun Lilin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Liliana akan menggunakan pisau pada Emily. Melinda segera membantu Emily yang terluka. Emily, kamu baik-baik saja. Seberani apapun Lilin, dia tetaplah seorang anak kecil. Dia langsung menangis ketika melihat darah menetes di lengan Emily. Nona Emily, apakah Anda baik-baik saja? Tolonglah kami. Mata Liliana membelalak kaget. Dia hanya ingin menghentikan Emily pergi. Dia tidak menyangka Emily akan melukainya begitu dalam hingga darahnya menyembur keluar. Dia menarik napas tajam. Aku tidak membunuhnya, kan? Apa-apaan sih yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau menyakiti Emily? Panggil ambulans sekarang juga, kata Melinda. Bab 1788. Liliana sangat ketakutan. Ia baru tersadar ketika mendengar Melinda menyuruhnya menelepon ambulans. Marvin mungkin ada di lantai bawah, dan wanita itu berdarah banyak. Marvin pasti akan mengusirku dari rumah jika dia tahu aku melukai wanita itu. Pikir Liliana. Dengan kondisi seperti ini, dia berpikir lebih baik dia menjadi orang jahat sampai akhir. Dia mengacungkan pisau di depannya. Mundur. Tak seorang pun dari kalian akan keluar dari ruangan ini hari ini. Meskipun begitu, Liliana tampak panik. Dia tahu kehilangan banyak darah akan menyebabkan kematian, tetapi Emily tampak baik-baik saja baginya. Dia akan menunggu sampai Sherlyn berhasil membujuk Marvin keluar sebelum membawa Emily ke klinik ayahnya untuk mengobati lukanya. Dia tidak cukup bodoh untuk membiarkan darah Emily ada di tangannya. Saat ia sedang menunggu Sherlyn kembali setelah memancing Marvin keluar, ia mendengar teriakan dari lantai bawah. Ia bisa mendengar teriakan itu karena pintu loteng terbuka. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada Sherlyn? Pikir Liliana. Kecemasannya semakin bertambah ketika ia mendengar teriakan Sherlyn. Setelah mempertimbangkannya, ia menodongkan pisau ke arah Melinda dan Lilin, menyuruh mereka untuk tidak mendekatinya sambil perlahan mundur,
menutup pintu loteng, dan mengunci mereka di dalam lagi sebelum bergegas turun untuk memeriksa Sherlyn. Hanya Emily, Melinda, dan Lilin yang terluka yang tersisa di loteng. Lilin terus menangis. Ibu, apa yang akan kita lakukan? Apakah Nona Emily akan meninggal? Karena tidak ingin menakut-nakuti gadis itu, Emily menahan rasa sakit dan memaksakan senyum padanya. Jangan khawatir, Lilin. Aku baik-baik saja. Kita semua akan baik-baik saja. Tapi, kau berdarah banyak sekali. Rintih Lilin. Pada saat itu, Melinda memaksakan diri untuk tetap tenang. Sambil masih menggendong Emily, dia melihat sekeliling loteng kecil itu dan berkata kepada putrinya, Lilin, berhenti menangis. Ambil spray dan sobek menjadi beberapa bagian untukku. Aku akan membalutnya di sekitar Emily untuk menghentikan pendarahannya. Lilin segera menyeka air matanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Sementara itu, begitu Sherlyn membuka pintu, dia dikejutkan oleh sekelompok pria jangkung yang mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam yang berdiri di luar. Bayangan para pria itu sepenuhnya menyelimutinya, menyebabkan dia secara naluriah mundur karena tekanan yang mengintimidasi. Siapakah kau? Kenapa kau membunyikan bel pintu kami? Dia tergagap ketakutan. Pemeran utama pria itu berambut cepak. Dia juga memakai kacamata hitam, tetapi dialah satu-satunya yang memakai dasi. Dia melangkah besar dan memasuki rumah besar itu seolah-olah itu rumahnya sendiri. Dia melihat sekeliling lantai pertama, dan ketika tidak melihat siapapun, dia menoleh ke Sherlyn. Di mana Nyonya Addison dan Nona Lilin? Sherlyn bingung. Aku tidak tahu siapa yang kau maksud. Aku tidak kenal kau atau orang-orang yang kau cari. Kau salah tempat. Setelah itu, Sherlyn mencoba menutup pintu agar para pria itu tidak bisa masuk. Namun, pria berdasi itu tidak akan pergi karena ada kemungkinan dua orang yang seharusnya dia lindungi masih berada di dalam. Dia mendorong pintu hingga terpental, menyebabkan Sherlyn terjatuh. Bab 1789. Sherlyn tidak hanya terjatuh, tetapi dia juga tertabrak pintu, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Pria berdasi itu memandang rendah wanita itu. Ia sama sekali tidak peduli dengan penderitaan wanita itu saat dengan kasar berkata, kami melihat Nyonya Addison dan Nona Lilin masuk ke rumah ini. Lebih baik kau serahkan mereka kepada kami, atau kau akan kena akibatnya. Meskipun nada bicaranya tenang, dia jelas-jelas mengancam Sherlyn. Namun, dialah yang paling berbahaya dari semuanya. Dia seperti bos terakhir di setiap permainan. Barulah saat itu Sherlyn menyadari situasinya. Dia pasti membicarakan ibu dan anak perempuan yang kukurung di loteng. Ya Tuhan, apakah aku telah berurusan dengan seseorang yang seharusnya tidak kuurus? Apa yang harus kulakukan? Tepat ketika dia panik, Liliana turun dari tangga. Dia terkejut melihat para pria di luar, tetapi ketika dia melihat Sherlyn di lantai, dia segera membantunya. Sherlyn, kamu baik-baik saja? Tanyanya pada putrinya. Sherlyn menggelengkan kepalanya dengan linglung, dia sangat takut sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Liliana menjadi semakin marah ketika melihat itu. Dia menatap pria itu dengan tajam dan bertanya, siapa kau? Berani-beraninya kau masuk ke rumahku dan menyakiti putriku di siang bolong. Kami datang untuk mengantar Nyonya Addison dan Nona Lilin pulang. Kami melihat mereka masuk ke sini, tetapi mereka tidak pernah pergi. Sekarang, tolong antarkan mereka keluar, jawab pria yang memimpin rombongan, yang mengenakan pakaian hitam. Siapa sih Nyonya Addison dan Nona Lilin itu? Kami bahkan belum pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya. Nyonya Addison adalah wanita parubaya yang cantik dan anggun, dan putrinya tingginya hampir sama dengan Anda, dengan rambut dikepang. Mereka datang ke sini sekitar 1 jam yang lalu, dan kami datang untuk menjemput mereka, kata pria itu sambil menunjuk ke sekeliling. Wajah Liliana memucat-pucat saat melihat pria berbaju hitam itu menunjukkan betapa tingginya Lilin. Jangan bilang wanita dan gadis kecil di lantai atas itu yang mereka cari. Ia menatap Sherlyn dengan cemas dan mendapati bahwa mata putrinya juga dipenuhi rasa takut dan gelisah. Ia pasti menyadari siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Jelas sekali bahwa orang-orang berbaju hitam itu disewa oleh seseorang yang berkuasa untuk melindungi Melinda dan Lilin.
Liliana dan Sherlyn jelas-jelas telah berurusan dengan seseorang yang seharusnya tidak mereka ganggu lagi. Sial, aku baru saja melukai wanita lain, dan dia berdarah di lantai atas. Aku akan celaka jika mereka memutuskan untuk membalas dendam, pikir Liliana. Oleh karena itu, dia mencoba menghindari situasi tersebut dengan mengatakan, ya, mereka memang datang ke sini barusan, tetapi mereka sudah pergi. Anda sebaiknya mencari mereka di tempat lain. Seperti yang saya bilang, kami tidak melihat mereka meninggalkan rumah, kata pria yang memakai dasi itu. Kamu tidak melihat mereka bukan berarti mereka masih di rumahku. Mereka datang untuk mencari seseorang, tetapi aku memberitahu mereka bahwa mereka salah tempat. Jadi mereka pergi lewat pintu belakang karena mereka bilang jalan itu lebih dekat ke tempat tujuan mereka selanjutnya. Pria berpakaian hitam yang memimpin itu tetap tenang dan tegas. Rekan-rekan saya juga mengawasi pintu belakang Anda, dan mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak melihat Nyonya Addison dan Nona Lilin keluar melalui sana. Nyonya, tolong serahkan mereka, atau kami akan masuk ke dalam untuk mencari mereka. Sherlyn meraih lengan Liliana dengan cemas dan bertanya dengan suara lirih, Bu, apa? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Liliana menarik napas tajam. Ia tidak punya pilihan lain selain mempertahankan pendiriannya. Jangan berani-beraninya. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menerobos masuk ke sini. Aku akan panggil polisi. Teriaknya dengan penuh amarah. Bab 1790. Liliana menunjuk ke arah mereka untuk membuat dirinya tampak lebih mengancam, tetapi dia lupa bahwa tangannya berlumuran darah Emily. Pria berdasi itu mengerutkan kening ketika melihat darah. Dia tidak berani membuang waktu lagi. Nyonya Addison dan Nona Lilin mungkin terluka. Para pria, masuk dan cari mereka segera. Baik, Pak. Para pria berjas hitam menerobos masuk melalui pintu dan mulai menggeledah setiap sudut dan celah di keempat lantai tersebut. Liliana dan Sherlyn merasa terguncang. Liliana bangkit dan menghampiri mereka untuk menghentikan mereka. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak bilang kalian boleh masuk. Jangan sentuh barang-barangku. Keluar, atau aku akan panggil polisi. Namun, dia tidak bisa menghentikan mereka, dan tak satu pun dari mereka menganggap ancamannya serius. Nyonya, Anda bisa memanggil polisi jika mau. Kami akan bicara dengan mereka setelah mereka datang. Sementara itu, tolong minggir dari jalan kami, kata pria berdasi itu. Kalian tidak lebih baik dari preman. Balas Liliana dengan gigi terkatup. Dia pasti sudah menelepon polisi jika dia bisa, dia hanya tidak ingin polisi mengetahui bahwa dia telah melukai Emily. Pria utama berbaju hitam itu berbalik untuk memanggil Adam. Dia memberikan laporan singkat tentang apa yang sedang terjadi. Sherlyn akhirnya bangkit dari lantai. Ia merasa takut dan kesal dengan apa yang terjadi. Bu, ayo kita panggil polisi. Lihat semua kekacauan yang mereka tinggalkan. Tidak, Sherlyn. Kita tidak bisa memanggil polisi karena mereka akan menangkap kita juga, bisik Liliana dengan frustrasi. Tapi kenapa? Kita tidak melakukan apapun selain mengurung mereka sebentar. Kita bisa saja menyangkalnya. Mereka tidak punya bukti bahwa kita melakukan itu. Jawab Sherlyn dengan bingung. Liliana mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Salah satu wanita mencoba lari keluar ruangan saat kau turun. Aku panik dan melukainya dengan pisau. Dia berdarah deras saat ini. Apa? Kau benar-benar melukainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka pasti berasal dari keluarga berpengaruh, rintis Sherlyn yang pucat pasi. Liliana juga khawatir tentang hal itu. Dia tidak menyangka dua wanita dengan pakaian biasa akan menjadi seseorang yang tidak bisa mereka lawan. Dilihat dari kecepatan mereka menyusuri rumah, hanya butuh beberapa menit lagi sebelum mereka menemukan kedua wanita dan gadis kecil itu terkunci di loteng. Benar saja, sebelum mereka sempat menyusun rencana, Liliana dan Sherlyn mendengar salah satu pria di lantai atas berkata, aku menemukan mereka. Nyonya Addison dan Nona Lilin terkunci di dalam loteng. Cepat, panggil ambulans. Teman Nyonya Addison terluka. Beberapa pria berbaju hitam bergegas ke lantai atas untuk membantu kedua wanita dan gadis kecil itu turun, sementara yang lain memanggil ambulans. Pria berdasi itu melaporkan situasi tersebut kepada Adam.
Dia menghela napas lega ketika mendengar bahwa Emily yang terluka. Fiuh, untung Nyonya Addison dan Nona Lilin baik-baik saja. Kalau tidak, Tuan Addison akan memenggal kepalaku. Namun, dia tahu betapa pentingnya Emily bagi Melinda. Dia juga akan marah besar jika Melinda sedih karena cedera Emily. Sialan, seharusnya kita tidak tetap di luar. Seharusnya kita masuk bersama Nyonya Addison dan Nona Lilin agar hal seperti ini tidak terjadi.